Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama saya Fir Astrologer dan seperti biasa ada Bang Leo dari Bacot Nujum dan Halo. kami malam ini mau membahas tentang transit-transit yang ada di bulan Mei yang tadinya harusnya live lewat Zoom ke YouTube tapi jadinya Instagram lagi karena errornya Merkurius yang mulai slow dan menuju retrograde. Jadi kita kembali lagi di sini. Oke, oke. Secara garis besarnya bulan Mei itu ada ya cukup rame ya dibanding bulan April kemarin transitnya banyak sih. Ada gerhana, ada Venus masuk ke Aries, ada Merkuri yang retrograde, kemudian Jupiter juga masuk Aries juga nantinya. Terus ada ya, gerhana lagi, terus kita mulai musim Gemini, terus Merkurius mundur ke Taurus, Mars juga ikut masuk ke Aries, terus Venusnya masuk ke Taurus dan bulan diakhiri dengan bulan baru di Gemini. Iya. Jadi begitulah transit-transit yang terjadi di bulan Mei. Iya, YouTube-nya error, Herdi. Jadi kami pindah ke sini lagi. Kesel. Gitu. Kita mulai, Bang Ya Leo. gitu. Mari. Oke, baiklah. Yang pertama kita mulai dari kemarin tanggal 1 ada gerhana matahari parsial di Taurus. Kayaknya kita sempat membahas ini di live kemarin, tapi aku udah lupa sih aku bahas apa aja. Jadi aku lupa sih lebih tepatnya aku kemarin bahas apa aja. Seingatku itu adalah waktu yang masih cukup gerhana yang cukup mendingan sih dibanding gerhana lain karena rulernya kan masih berjaya ya di di mana sih di Pisces waktu itu, yang kan di Venus. Bergabung sama Jupiter lagi. Oh iya, tepat hari itu juga soalnya, ya kan, conjunction Mm-mm. sama Jupiter dia. Jadi itu gerhana yang Iya, mendingan dibanding gerhana-gerhana lainnya. Kalau nggak salah sih kita ngobrolin itu. Kamu ada tambahan, Bang Leo? iya sih. Eh, ya ini juga bisa bermakna kan ini gerhananya apa new moon ya. Jadi Mm-mm. karena gerhananya tuh juga sangat auspicious bisa dibilang juga bisa menggambarkan semacam titik awal barulah bagi house Taurus di uh, birth chart kita masing-masing. Hmm. Ya, ya yang nanti akan lumayan kontras lah dengan gerhana yang di pertengahan nanti. Oh, yang tanggal 16 besok ya. Iya, Oke. Ya itu aja sih mungkin karena kemarin kita udah bahas gerhana ini kan, jadi nggak perlu diperpanjang lagi pembahasannya. Kita langsung iya. loncat aja ke besoknya, tanggal 2 itu habis bergerhana Ria si Venus terus gelinding jatuh ke Aries. Ini mungkin waktu yang nyebelin buat kalian Taurus dan Libra rising sih karena kayak apa-apa jadi susah, terus mungkin kalian harus lebih awas sama kesehatan kayak gitu. Dan gimana menurutmu Bang Leo? Iya, apalagi untuk Taurus Rising berarti kan Venusnya masuk ke house 12 ya. Jadi Mm-mm. mungkin itu jadi waktu yang lebih penuh dengan stres, lebih penuh dengan kelemahan. Uh, Mm-mm. ya karena Venus tidak nyaman berada di Aries. Ya, dan mungkin buat Libra rising ini kayak orang-orang lain lagi ngeselin gitu kayaknya sih ya. Karena dia masuk ke house tujuhnya terus kayak dia kayak mungkin terpaksa melakukan sesuatu demi orang lain juga bisa kayak gitu. Tuh sih. Atau kedatangan Tapi orang lain yang tidak mm, menyenangkan, ya tidak bisa sepikiran, tidak sefrekuensi. bisa dan ya generally speaking sih Venus di Aries itu bukan waktu yang bagus buat sosialisasi ya. Jadi kayak kalau kalian sosial apa ngobrol sama orang lain jadi gampang meledak-ledak, gampang marah kayak gitu ya itu sangat diwajarkan di bawah Venus yang lagi di Aries gitu sih. Hmm? Mm-mm. Ada tambahan Bang Leo? Hmm, itu aja sih. Oke, ya udah, ya udah. Kenapa?
Ya nggak apa-apa, kita kan sedang menjiwai Merkurius yang lagi slow down, jadi oke, ya udah Iya. kalau gitu. Apalagi saya loh, saya menjiwai banget. Iya, iya, baik, baik Bapak Gemini Rising, baik. Oke, oke. Oke, kalau gitu karena Anda sedang menjiwai Merkuri yang slow down, kita loncat ke tanggal 10 itu Merkurius BTW retrograde. Jadi silahkan Anda sebagai salah satu anaknya Merkuri menjelaskan tentang fenomena tersebut ya. Wow, menjelaskan fenomena bapak saya ya. Iya. Bapak atau ibu lah ya, karena Mercury itu non-binary. Boleh, Jadi, boleh. jadi ya Mercury yang akan retrograde ya menandakan keadaan yang cukup mengganggu sih dalam ranah merkurial gitu, dalam komunikasi, bisa juga dalam pendidikan atau juga dalam perdagangan. Tunggu, tiba-tiba hilang dari kepala saya. Ini benar-benar menjiwai Merkuri. Oke. Jadi ketika suatu planet itu retrograde, mungkin kita back to basic dulu ya. Jadi ketika planet itu retrograde, dia akan melambat, berhenti, lalu bergerak mundur. Ini adalah fenomena yang sebetulnya adalah ilusi yang terlihat dari bumi. Aslinya Merkuri tidak bergerak mundur, tapi ya dia terlihat mundur dan itu menyimbolkan kelambatan, kemunduran, kendala. Gitu. Jadi ya Merkuri retrograde ini akan membawa kita kendala-kendala seperti hal yang tadi sudah disebutkan tentang komunikasi, tentang pendidikan, tentang perdagangan, dan bisa juga tentang teknologi gitu. Ya itu sih yang paling mungkin terjadi. Dan nanti kan juga Merkuri ini akan retrograde nggak cuma di Gemini, nanti dia bakal masuk Taurus. Ya ini nanti akan kita bahas lagi. Jadi kayak Merkuri yang retrograde ini akan kayak menyelesaikan masalah-masalah yang belum sempat selesai kemarin-kemarin gitu sih. Semoga cukup jelas ya. Ya cukup jelas. Ini sangat jelas karena gimana pun emang Merkuri kan pasti melambangkan yang kalau ketika dia retrograde pasti melambangkan kelambatan dan segala macam hambatan yang ada di komunikasi, transportasi juga bisa gitu. Karena yang saya tandain Merkuri kalau misalnya jeblok hancur gitu kayak misalnya di retrograde atau dia fall atau detriment, biasanya orang-orang nyetir tuh nyebelin jadinya. Jadi rentan ada kecelakaan di jalan mungkin kayak gitu dan gampang keserempet kayak gitu. Itu bisa sangat terjadi di jalan ketika Merkuri lagi kondisinya kayak gini sih. Itu sih. Dan memang buat aku juga Merkuri yang retrograde di Gemini sih mungkin awalnya sangat tidak gimana ya, aku tuh lebih tepatnya mau ngomong kalau Merkuri retrograde itu bukan sesuatu yang spesial karena dia juga 3 kali kan ya setahun retrograde-nya, bahkan bisa sampai 4 kali. So it's nothing special, cuma lebih awas aja sih ketika kalian beli-beli sesuatu, terutama yang sesuatu yang masih opsional kayak gitu. Dan kalau pertamanya dia retrograde di Gemini mungkin nggak terlalu kerasa sih efeknya karena gimana pun juga kan itu sign-nya dia sendiri sih. Mungkin nggak terlalu kerasa efeknya. Nanti sangat kerasa efeknya ketika dia udah keluar dari Gemini, masuk ke Taurus itu bisa tambah nggak stabil lagi kondisinya. Gitu. Kalau aku udah berasa sih sebetulnya. Ya itu kan Bapak Anda. Jadi ya sebetulnya karena Merkuri ini sekarang lagi dalam keadaan lambat, jadi meskipun dia belum retrograde, bisa aja kita nih udah ngerasain juga kelambatan-kelambatan di sekitar kita sih. Ya, apalagi kayak saya tadi kita mau live di Zoom tiba-tiba nggak bisa, ya itu salah satu gangguan Merkuri retrograde. Iya. Gitu. Oke? Oke. Sudah. Ya udah, kalau gitu kita lanjut tanggal 11 besok. Jupiter yang dari kemarin berbahagia di rumahnya sendiri sekarang mulai masuk ke Aries. Eksesif. Aku sih notisnya karena mungkin nggak tahu ya, karena akhir-akhir ini sih kerasanya tuh kayak panas jadinya, panas banget jadinya gitu. Itu mungkin bisa jadi salah satu efek masuknya nanti Jupiter ke Aries adalah excessive heat ya. Jadi
sumuk banget lah istilahnya, panas banget lah. Jadi ya itu mungkin salah satu efeknya sih. Bapak mau nambahin mungkin? Ya, sebetulnya tidak buruk ya Jupiter masuk ke Aries karena Mm, Jupiter masih punya dignity kan di Aries. Dia mm, triplicity ruler dan kalau nggak salah term iya, awal Aries itu juga dikuasai sama Jupiter. Jadi ya Jupiter tetap punya potensi besar untuk mengekspansi lah gitu. Jadi bagian Aries dari wilayah Aries dari birth chart kita masing-masing tuh sekarang punya kesempatan untuk berkembang. Setelah mm. kemarin uh, Pisces aja yang disuburkan. Dan sekalipun Venus tuh agak loyo, tapi ya lumayan lah ada dua benefit di satu house yang sama. Ya semoga Jupiter membantu Venus sih di sana. Mm-mm. Aku tiba-tiba teringat anu loh, aduh aku lupa bukunya siapa itu. Kalau nggak salah buku abad ke-12 kalau nggak salah. Itu bilang beberapa derajat awal. Kata dia ngomonginnya tuh anu cuaca waktu itu. Jadi katanya dia beberapa derajat awalnya dari Aries itu kayak hujan badai. Jadi mungkin bisa terjadi hujan badai, hujan petir kayak gitu. Itu mungkin bisa terjadi ketika Jupiter masuk ke Aries sih. Iya, apalagi nanti bakal ketemu Mars. Ya kan, apalagi mendekati Uh-uh. Mars masuk tanggal 25 akhir bulan. Iya, siap-siap. Ya, ya siap-siap hujan badai ya kalian semua. Terus kalau misalnya harinya kayak panas tiba-tiba mendung ya itu wajar sih terjadi ketika Jupiter di Aries. Hmm. Begitu. Ada tambahan mungkin? Nggak? Sepertinya sudah sih. Udah. Oke. Ya udah itu garis besar dari Jupiter masuk ke Aries. Nanti untuk detail-detailsnya biasanya Bang Leo akan punya detail-detail sendiri. Saya juga punya detail-detail sendiri. Silahkan baca di postingan kami masing-masing. Sedikit promo ya di Instagram Hmm. kami masing-masing kayak gitu. Silakan, Oke. silakan. Oke, itu Jupiter masuk ke Aries, habis itu tanggal 16 ya, nggak lama kemudian ini kayak dihantam beruntun gitu loh sama transit, kita terus bulan total di Scorpio. Dan waktu itu waktu gerhana bulan total di Scorpio, Marsnya masihlah ada di Pisces. Jadi dia masih ada di triplicity-nya sendiri. Apakah ini akan sama baiknya dengan gerhana matahari parsial kemarin, Bang Leo? Tentu saja tidak. Oke. Uh, Pertama penguasanya Malefic ya. Mm-mm. Terus moonnya dalam keadaan fall di Scorpio. Mm-mm. Lalu ini square dengan Saturnus. Mm-mm. Jadi Jadi, ini kayak kebalikan dari yang kemarin gitu loh. Yang mm, makanya aku tuh membayangkan dua gerhana di Scorpio dan Taurus ini tuh menggambarkan bagaimana nanti bagian Taurus di birth chart kita tuh bakal berkembang banget, sementara bagian Scorpio-nya uh, bakal ya gitulah merontok merontok. merontok dan berkurang. Iya, aku tuh suka ngebayangin North Node, South Node gitu tuh kayak Mm, transaksi sama iblis gitu loh. Kita dapat satu, tapi kita kehilangan satu gitu. Dan ini kan kayak gitu kan. mm-mm. Kita dapat satu yang kayaknya auspicious banget nih untuk memulai hal baru. Terus, tapi ya kali ini sisi Scorpio-nya nggak bagus sama sekali gitu. Gitu sih Mm-mm. menurutku. Oke, jadi ya ini adalah gerhana ini adalah transaksi dengan iblis kalau menurut Bang Leo. Jadi jadi ya aku sih sama sih memandangnya apalagi karena ini Mars ya. Walaupun Mars dia di triplicity-nya sendiri mungkin efeknya nggak semalefik itu gitu loh. Nggak separah kalau misalnya gerhananya ada ketika Mars itu katakanlah lagi fall atau gimana gitu. Cuman dia tetaplah planet malefik jadi mungkin ada hal-hal yang harus dipisahkan atau harus dikurangi, harus dihilangkan dan
perpisahan juga akan rentan terjadi di bawah gerhana ini. Jadi jangan terlalu hati-hatinya terlalu emosional sih ketika terjadi gerhana, apalagi di situ kan posisinya moonnya lagi fall ya di Scorpio kan, jadi itu benar-benar bisa terjadi lonjakan emosi yang sangat ekstrim sih lebih tepatnya. Jadi ya gerhananya gitu sih, gitu. Oke, dan Oke. oke, kalau gitu kita move ke musimnya Gemini. Tanggal 21 itu matahari memasuki Gemini, jadi dia sudah pindah. Terus kita mulai menyambut musimnya Gemini, ya. Bagaimana Bapak matahari di hal 1? Iya, begitu matahari masuk Gemini langsung ada ini ya, langsung ada Kazimi ya besoknya gitu ya. Iya, Di besoknya hari itu Kazimi. juga ya. Pokoknya Hmm. segera lah ya. Hmm. Jadi itu tuh mungkin kayak langsung memindahkan fokus kita dari wilayah Taurus ke Gemini sih. Tapi meskipun nanti Merkuri akan membawa kita balik lagi ke topik-topik Taurus di chart kita, tapi itu tuh kayak semacam kickstart kali ya, matahari masuk ke Gemini, sesuatu yang baru lah, kegiatan-kegiatan ataupun upaya-upaya terkait bagian Gemini di chart kita masing-masing. Mm-mm. Dan ya memang Bagaimana matahari itu menurut memang fokus. Hah? Aku baru mau ngomong. bagaimana menurut Iya, aku mau ngomong emang matahari itu emang bawa fokus sih. Tapi aku terus tiba-tiba teringat apa yang dulu sempat aku bilang ke Bang Leo itu loh, orang-orang pada zaman Baghdad era abad ke-8 ketika mereka bilang orang-orang yang lahir di Gemini, di bawah Gemini, SN ketika musimnya Gemini itu katanya bermuka dua gitu kan. Terlalu teringat itu gitu loh tiba-tiba. Jadi iya mungkin itu dia seru sih. iya kan. Jadi mungkin yang kayak agak-agak situasi-situasi tricky, hal-hal yang mungkin kayak tertutupi oleh sesuatu itu juga bisa terjadi. Apalagi si penguasanya Gemini, si Merkurius kan dia mau Kazimi, jadi mungkin ada hal-hal yang tersembunyi gitu. Terus terbawa ke permukaan, terus habis itu tersembunyi lagi karena dia mulai menjauh kan habis itu. Kayak gitu sih. Jadi mungkin ada apa ya bahasanya, realisasi terhadap hal-hal yang kayak kelewatan kayak gitu dan akhirnya membuat kita jadi mundur gitu untuk memperbaiki hal tersebut gitu. Iya. Jadi kasihan banget sih Gemini dibilang bermuka dua. Ya tapi emang ya simbolnya emang ada dua orang ya mukanya dua lah. Tapi aku Oh terkejut ya sih itu. Apa? sama ini juga. Ya Hmm. memang sih matahari memindahkan fokus kita ke wilayah Gemini. Tapi kan Gemini itu sendiri ya seperti yang Kira bilang tadi bermuka dua. Itu kan mutable ya. Gitu. Jadi Mm-mm. selalu ada kayak perpecahan, ada Mm. kebingungan dalam hal memilih karena ingin begini ingin begitu gitu kan. Ya maksudnya itu karakter yang khas lah dari suatu planet yang masuk ke mutable sign gitu, dalam hal ini Gemini gitu. Ada kebingungan Mm-mm. untuk memfokuskan diri tuh mau Mm-mm. kemana gitu. Nah jadi dengan masuknya matahari ke Gemini itu ya bisa menyorot itu juga, memfokuskan kebingungan kemana harus berfokus kayak gitu. Itu sama aja kamu bilang orang kita tuh kalau ketika musim Gemini itu bakal gampang ke distraksi sih. Gitu. Iya iya kayak gitu maksudnya. Iya, soalnya emang siapa sih dia yang ngomong kalau nggak salah Al-Biruni apa dia ngomong tuh mereka tuh katanya orang-orang Gemini tuh trickster juga gitu kan. Itu kasihan banget trickster dengan konotasi yang buruk gitu loh. Iya, ya Mercury kan juga dijuluki trickster kan. Hmm, hmm, hmm. Ya, well, jadi ya gitu sih. Ketika mulai musim Gemini besok kita bakal tambah gampang bingung. Retrograde lagi. Hmm.
Oke, kayaknya cukup sih daripada tiba-tiba kita tanpa sengaja menjelek-jelekan mereka yang di bawah lahir di bawah Gemini. Jadi kita pindah aja. Sekarang kita beneran bahas si Merkurius yang balik ke Taurus pada tanggal 23 Mei ini. Ya, jadi seperti yang Iya, dibilang Bang Leo tadi, itu kita bakal kembali lagi mengurusi hal-hal yang kayaknya udah kemarin kayak udah selesai, tapi ternyata ada yang belum selesai kayak gitu. Em, Apa ya? Aku kok jadi ngeblank tiba-tiba. Bang Leo aja deh. menurutku Mercury masuk Taurus ini tuh jauh lebih buruk ketimbang sebelumnya ya. Ya jelas lah. Pertama dia retrograde kan. Retrograde. Hmm. Hmm. Dia retrograde terus masih dalam keadaan kombas gitu karena baru aja terbakar matahari kan dan dia belum lepas dari cahaya matahari. Jadi udah ada dua Hmm. kelemahan tuh. Terus di kali ini pun uh, ruler karena Mercury masuk Taurus kan artinya dia dikuasai oleh Venus gitu, dia dikelola oleh Venus, tapi Venus lagi dalam keadaan lemah juga di Aries dan Venus tidak menyaksikan Mercury di Taurus gitu. Jadi ini bisa menggambarkan kebingungan yang lebih besar lagi sebetulnya ketimbang sebelumnya uh, pada saat Mercury masih di Gemini gitu, masih di rumahnya sendiri. Setidaknya Mercury di Gemini itu adalah orang yang nyasar di rumahnya sendiri atau nyari barang yang hilang di rumahnya sendiri. Jadi masih ada sisi kenyamanan di situ. Sementara ini tuh nggak ada ininya sama sekali, nggak ada arahannya sama sekali. Bahkan tuan rumahnya juga nggak ada gitu, buat ditanyain. Iya, Oke. bersiap-siap lah semakin bingung. Iya, makasih. Ada mungkin sambil menceramai diri sendiri bisa. Begitulah. Oke, baiklah. Ya. Ya karena saya tidak punya tambahan apa-apa, masih ngeblank sama Merkurius yang retrograde ke Taurus, sama seperti Merkurius yang lagi slow down, saya jadi ngeblank. Jadi mari kita move on ke transit berikutnya aja. Yang Ya udah, lebih baik yang sebetulnya. lebih oke. Ya, transit berikutnya itu tanggal 25. Itu penguasa saya. Penguasa saya tahun ini juga ya kebetulan itu adalah Mars masuk ke Aries. Jadi ini adalah waktu di mana Mars yaitu orang-orang seperti Mars mungkin secara umum tuh seperti angkatan bersenjata, atlet dan segala macamnya gitu atau pandai besi atau uh, tukang masak gitulah, etc. Itu akan berjaya dan orang-orang seperti saya gitu ya, Scorpio rising atau mereka yang Aries rising yang sama-sama dikuasai Mars itu jadi mudah untuk melakukan sesuatu. Mereka jadi lebih punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Mungkin kalian yang Aries rising, Scorpio rising ngerasa dari kemarin tuh kayak agak males mau ngapa-ngapain, jadi gampang capek. Itu adalah efek ketika Mars ada di triplicity-nya. Yang which is dia nggak sekuat itu. Jadi dia kayak punya tenaga ada sih, tapi gampang habis gitu. Apalagi triplicity-nya mutable. Kebetulan ketika Mars masuk di Aries, dia akan semakin berkobar gitu ya, dia akan semakin membara gitu, jadi gampang kesulut emosinya juga. Jadi hati-hati juga kayak gitu. Ini adalah masa-masa yang cukup parah buat sosialisasi. Kenapa? Karena di situ ada Venus yang uh, kebetulan dia detriment di situ. Jadi kalian akan lebih kayak uh, bergerak gitu ya, menunjukkan gerakan daripada buat ngomong gitu. Yang itu bisa sangat mudah terjadi salah paham, apalagi Merkurinya lagi retrograde kayak gitu. Jadi hati-hati ketika memutuskan melakukan sesuatu, apalagi keputusan itu biasanya dibuat dengan impulsif gitu sih. Nah, kira-kira seperti itu. Saya tiba-tiba terbakar apinya Mars ini tadi. Iya, Bapak menyala-nyala mungkin mau langsung ya. nambahin, ya, mungkin mau nambahin Iya, Anda. ini betul-betul Mars di Aries gitu ya, yang sangat meledak gitu. Asalkan jangan langsung redup juga, karena biasanya Aries kan masalahnya itu kan. Ya cardinals ya masalahnya gitu. Iya, kardinal ya, apalagi Aries. Eh, dan lagi nanti Mars masuk ke Aries, akan langsung bertemu akan dalam waktu dekat akan bertemu dengan Jupiter. Dan Jupiter di situ karena berada di rumahnya Mars ya akan mengikuti aturan-aturan Mars lah, akan membantu Mars. Iya, jadi ikut membara. Jadi apapun misi Martial kita gitu ya, apapun misi wilayah Aries di
birth chart kita masing-masing tuh itu tuh akan terekspansi lah, akan sangat meledak lah bisa dibilang. Nah, bisa jadi kita sangat optimistis soal hal itu. Bisa jadi itu pun berlebihan. Tapi juga bisa jadi waktu yang sangat bersemangat dan menyenangkan sih. Kalau mau bersenang-senang sih, which is bersenang-senangnya tuh yang kayak nggak bersenang-senang untuk jangka panjang gitu loh. Jadi kayak cuma hangout bareng, yang cuma mungkin untuk apa time frame yang deket-deket aja itu bisa sih dilakukan ketika Mars ada di Aries gitu. Cuman kalau untuk yang kayak jangka panjang mungkin akan kehabisan tenaga duluan sih sebelum itu kejadian gitu. Iya, betul sih. Mm-mm. Tapi itu bakal menambah excessive heat yang dibawa sama Jupiter sih, karena Jupiter di situ kan dia mengexpand apa tahu nggak sih membesarkan api yang dibawa sama Mars. Jadi mungkin kita juga semakin merasakan oh shit ini dunia lagi panas banget, baik secara Iya, metafora ataupun secara literal sih. iya, iya. Gitu. Jadi pertikaiannya juga akan semakin panas, atau kalau udah ada pertikaian bisa semakin panas, kalau belum ada itu bisa jadi ada percikan apinya kayak gitu. Possible happen sih. Dan Gitu. untuk beberapa yang wilayah Ariesnya terkait dengan keuangan ya bisa jadi terjadi pembakaran uang dalam jumlah yang cukup besar ya. Iya, kayak contohnya Sarden Yes. Rising yang ada di kolom komentar itu kan. Iya, nanti berbelanja secara impulsif gitu. Iya, pasti itu pasti. Itu sih. Hmm. Ya, jadi buat Pisces Rising ya ini kebetulan ada di kolom komentar, kalian hati-hati kalau mau melakukan pengeluaran. Oke, itu untuk Mars yang Inggris ke Aries. Terus kita lanjut aja setelah membara tadi ya. 3 hari kemudian, tanggal 28, Venus yang kebakar sama apinya Mars tadi, terus habis itu loncat ke rumahnya sendiri. Dia masuk ke Taurus, tanggal 28 Mei. Ini Hmm. bisa menjadi waktu yang disambut-sambut sih buat kalian yang apalagi kalau kerjaannya buat sosialisasi sama orang lain, karena akhirnya sosialisasinya jadi lebih menyenangkan dan lebih harmonis dan lebih pragmatis dan tertata sih lebih tepatnya gitu. Ya. Silahkan. Ya, waktu yang menyenangkan lah pokoknya ya, Venus masuk ke Taurus karena Hmm. eh, itu rumahnya sendiri, Hmm. bisa membuat kita menikmati kelambatan. Sebetulnya ada kontras ya di sini dengan Mars masuk Aries, lalu Venus masuk Taurus. Jadi di satu sisi hidup kita bisa sangat impulsif, berlangsung sangat cepat. Di sisi Hmm. yang lain kita bisa melambat dan lebih bersantai. Ya itu tergantung konteks chart kita masing-masing. Hmm. Ya intinya dua transit ini sama-sama bisa bagus lah gitu kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik gitu. Ya, bagus dengan porsinya masing-masing sih memang. Mm-mm. Hmm. Venus, ya Venus di Taurus itu Earth Signs juga ya, jadi mungkin tema-temanya Venus lebih dibawa ke hal-hal yang konkret sih, lebih tepatnya ada bentuknya, jelas wujudnya, jelas tujuannya, jelas mau diapain kayak gitu. Gimana pun itu earth sign soalnya. Mungkin Udah. ada yang mau mematung, bisa. Mahat, mahat patung. Iya, memahat gitu. Kalau mematung tuh anu, Bang Leo, dia terdiam Oh mematung iya, gitu. Kalau oh iya. Soalnya aku mikirnya kalau memahat tuh ada bagian yang harus dikurangi gitu loh dari suatu benda itu. ya, tapi Sementara mematung tanah juga liat kan gimana? Ya baiklah, baru baiklah. ya intermezzo sebentar. Ya ini intermezzo ala Merkurius lagi slow down tuh gini. Ya intermezzonya soal ini lagi soal soal kosakata lagi. Makanya ada. Baiklah, jadi itu ya siapa tahu kalian ada yang mau memahat atau ya kalau mau jadi patung nggak apa-apa sih. Ya jadi patung nggak apa-apa.
Oke. Itu Venus di Taurus ya. Kemudian 2 hari kemudian kita mengakhiri bulan Mei dan bahasaku juga jadi aneh gini. Oke, kita mengakhiri bulan Mei dengan adanya transit bulan baru di Gemini. Ya, eh, ya sudah itu itulah transit terakhir. BTW Bang Leo, sebentar. Iya. Oh, tadi suaramu hilang soalnya. Oh, sekarang sudah normal lagi kah? Ya, udah normal. Tadi hilang. Baik-baik. Ya itu oke. Oke. Tadi sampai mana aku? Ya. New Moon. Transit terakhir di bulan Mei, New Moon. Ya, New Moon di Gemini. Iya. Uh, Silahkan. Anda aja saya Ke ngeblank. ini New Moon yang buruk sih. Iya. Itu headline-nya ini New Moon yang buruk gitu. Uh, karena rulernya lagi retrograde. Mm, Tidak menyaksikan peristiwa New Moon itu sendiri. mm-mm. Rulernya bukan hanya retrograde, dia sedang melambat dan berkonjungsi dengan fixed Apa? star Algol. Algol. Oh. Iya, jadi Mercury akan stationing direct di Algol. Ya, Oke. itu bisa membawa perasaan-perasaan buruk sih. Perasaan-perasaan buruk Jadi atau berita-berita uh, buruk. berita buruk, kejadian buruk. Ya, itu bisa sangat possible sih. Mm-mm. Iya, apalagi Merkurinya juga terkonfigurasi dengan Saturnus di Aquarius gitu. Jadi bisa jadi ada ya hal-hal yang kurang menyenangkan lah terjadi di Mm-mm. sekitar New Moon ini. Mm-mm. Jadi pada intinya adalah full moon yang terjadi di bulan Mei itu nggak ada yang bisa dipakai buat bersenang-senang ataupun buat bermeditasi. Jadi lupakan saja Mm-mm. planning-planning meditasi kalian di bawah bulan ya. Itu nggak ada yang bagus. Meditasi di bawah bulan, Ya, apalagi kalau meditasinya healing di ya, bawah bulan. healing. Healing tapi Merkuriusnya lagi di Algol ya ngapain? Healing apa itu? Ya, terpenggal nanti. Apanya? Enggak kan, kan Algol ceritanya itu kan, kepalanya ditebas. Iya, tapi kalau Anda ngomongin terpenggal habis kita ngomongin meditasi tuh kayak openingnya Ghost Ship itu loh yang kena semua kepalanya tahu nggak sih? Kayaknya tahu deh. Iya, udah itulah. Itulah pokoknya itu. Tapi aku malah Itulah ingatnya pokoknya. di bus, bukan di ship. Mungkin aku Nonton Ghost Ship mengingat nggak? enggak, Oh ya udah. Itu tapi nggak kejadiannya sih. tergambarkan gitu. Oke, itu film lama sih. Aku nontonnya SD lagi itu. Jadi tahun 90-an gitu menuju 2000 aku nonton Ghost Ship. Hmm. Kenapa kita jadi ngomongin film BTW? Oke, skip skip Kan retrograde, skip. nggak apa-apa ini. Mengingat yang Dulu-dulu. lampau. Heeh. Iya, Baik ya. Itu jadi tahu kan kalau di kapal itu ada kabel-kabel gitu kan, terus kabelnya lepas gitu, terus kena kepalanya mereka semua. Ya nggak kepala sih, ada yang badan, jadi ada yang badannya kebelah jadi dua, terus ada yang lehernya kepegal gitu. Yang selamat di kabel itu eh, cuma anak kecil gitu, oh karena ini ya masih pendek. pendek ya. Ya. Oke, skip skip. Baiklah, baiklah. Bang Leo mukanya film apaan itu? Kebayang Oke. sih itu kayak thriller 90-an gitu, kebayang. Iya, emang kan bikinnya 90. Iya, Mm-mm. lumayan nostalgic ya. Heeh. Oke, Oke. kita lanjut aja pembahasannya ke 12 Rising Signs atau 12 Ascendant daripada kita ngomongin film horor zaman dulu. Soalnya aku udah pengen ngomongin soal House of Wax gitu loh, film horor lain gitu yang sangat Martian gitu. Jadi daripada ngomongin itu kita ngomongin ini aja deh. Kita ngomongin Oke, 12 oke, Rising oke. Signs. Oke, seperti biasa kita mulai dari Aries Rising. Aries Rising berarti temanya itu House 2, House 8,
Terus House 3, temanya tersebar ya BTW bulan ini ya. Iya, tersebar ya. Heeh. House 3, House 12. Ya, jadi tema besarnya tuh House 2 sama House 8 sih, lebih tepatnya. Tambahannya tuh House 3, House 1, House 12. Yang jelas ini soal keuangan bulan Mm-mm. ini. Keuangan yang buruk. Keuangan. Iya, kacau balau sih ini agaan keuangannya. Mm-mm. Mm-mm. Eh, tapi masuknya Jupiter ke hal satu karena itu angular sih. Itu mungkin bikin kalian Aries rising kalau nggak pengen berat badan bertambah harus hati-hati sih karena itu Jupiter. Jadi dia bisa menambah berat badan secara otomatis ya, walaupun kalian nggak pengen itu pasti bisa bertambah. Jadi nggak usah stres kalau misalnya tiba-tiba berat badannya nambah. Eh, mungkin itu sih, Bang Leo. Mungkin. Iya, mungkin dengan Jupiter masuk ke house satu juga menambah optimisme, menambah semangat hidup, sekalipun banyak pengeluaran. Ya, Mm-mm. apalagi ini ya, belum Apa? baru-baru ini ada Sun matahari konjang sama Uranus ya, jadi itu bisa memicu pengeluaran. Matahari konjol sama Uranus. Oh iya, Iya, baru berapa? 2 hari mm-mm. yang lalu nggak sih? Iya. Jadi Heeh. ya, ya dan ya pokoknya sepanjang bulan tema uang tuh bakal bakal Naik turun. muncul kembali lah. Mm-mm. Tapi mungkin ketika Marsnya masuk ke first house itu mungkin masalah pengeluaran juga agak mendingan sih. Kan dia Lord House 8 balik ke House 1. Jadi mungkin Oh, nggak terlalu orang bayar parah. utang ya. Atau dapat warisan. Bisa, bisa. Ya kan? Kalau Lord House 8 dia 1 bisa dapat warisan. Dapat warisan, utang dilunasi, apalagi. Hmm. Ya jangan konteks yang satu lagi itu aja sih yang buruk itu. Oh, yang death itu, yang kematian itu. Ah, mm-mm. Iya, bisa aja sih. Bisa aja sih. Bisa aja. Nggak mungkin ada orang yang dia kenal gitu, maybe gitu kan. Yang sangat Mm-mm. Martian gitu. Ya, let's hope not gitu kan. Ya, ya. Terus apa lagi? Apalagi? Nggak ada Kayaknya sih. itu aja ya. Mm-mm. Oh, soalnya itu tersebar tersebar banget. Heeh, heeh. Ya udah, kita move move on aja ke Taurus Rising. Taurus Rising. Oke. Ya udah, Taurus Rising itu temanya first house sama seven house ya, sama house 12 lah, gituin aja, sama Ya. house 12. Mm. Hmm, gampang buat ya. Oh, BTW mamaku Taurus Rising dan ketika gerhana kemarin dia sakit loh. Oh, wow. Pas banget tuh Tapi pas ini gak gerhana. gimana? Parah gak? Tahu nggak sakitnya kenapa? Ini lucu Kenapa? banget soalnya. Leukositnya naik sama Mm-mm. glukosanya naik. Dia tuh Oh, sebenarnya sakit alah. gara-gara ada iritasi gitu loh. Jadi ada luka, terus nggak diapa-apain sama dia. Maksudnya tuh mau dibiarin kering aja gitu. Tapi itu bikin leukositnya naik dan glukosanya jadi ikut naik. Jadi aku melihat kayak, oke, itu Oh. gerhana gitu dan apa namanya North Node di situ gitu. Tapi efeknya tetap aja buruk gitu. Mm-mm. Itu sih. Bertambah-tambah ya jadinya ada sesuatu yang bertambah tapi negatif gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Itu yang kulihat mamaku yang Taurus Rising gitu sih efeknya. Itu Dan juga mungkin menarik bisa dialami, glukosa, ya kan? Glukosa, Venusian, Venusian. exalted. Iya, iya. Ini semua ya maknanya. Iya, makanya. Ya itu mungkin juga dialami oleh beberapa Taurus Rising. Jadi kayak kesehatan juga agak gimana gitu, agak tidak stabil ketika terjadi gerhana di
bulan Mei ini kayak gitu, atau mungkin dia ngerasa kayak orang-orang lain tuh lagi ngeselin gitu, terus kayak bisa gampang berantem sama orang lain. Hmm. Possible happen sih buat Taurus rising. Sementara Venusnya Venusnya di house 12 sih, jadi mungkin mereka kayak nggak terlalu, sorry ya, internetku tiba-tiba mati gitu aja nggak tahu. Aku deg-degan tuh. Dikira internetmu. Iya, aku kira internetku. Nggak, ini sekarang gantian internetku yang tiba-tiba keputus saja gitu. Entah kenapa. Baiklah, baiklah. Ya udah. Tadi kita Sampai sampai mana mana ya? tadi? Sampai Oh, Taurus tadi Rising. ngomongin Taurus rising yang Venusnya lagi di house 12. Jadi ya udah, jelas semakin, oh sampai mana tadi ngomongnya? Oh iya, semakin tidak ingin, mungkin lebih pengen menarik diri dan nggak pengen ketemu banyak orang sih. Tapi ada mungkin bisa juga lebih banyak ngerjain pekerjaan yang di balik layar kayak gitu. Possible happen. Salah satu contohnya si Haris itu Taurus Rising Hmm. juga, dia makin banyak kerja tapi ya udah ngerjain sesuatu yang orang lain nggak lihat aja gitu. Hmm. Hmm. Mm-mm. Gitu. Bang Leo mungkin ada tambahan? Ya, itu aja sih ya. Kayaknya Venus di House 12 akan bikin Taurus Rising jadi malas ketemu orang gitu. Lebih Mm-mm. pengen menyendiri, lebih pengen mengasingkan Mm-mm. diri. Um, Mm-mm. ya sama sih. Bagian relasi itu jadi gak stabil. Eh, Mm-mm. Taurus Rising tuh yang paling sering nanya deh. eh, ini kapan Apa? berakhir gitu loh. Apa kayak penderitaan hidup ini kapan berakhir? Apalagi apalagi Saturnus masih ada di house 10 kan. Sementara gerhana Mm. ini akan mengacaukan angle yang lain gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. mau itu karir, mau itu relasi, jadi emang lagi kayak sulit dibangun gitu. Tapi Mm-mm. ya itulah, ya nyatanya memang seperti itu sih. Jadi itu sesuatu yang harus dialami gitu. Bilang aja sama mereka kira-kira 18 bulan lagi baru bener. Kan notesnya baru pindah tuh. Iya, iya. Ya, ya Tapi 18 kalau bulan bikin lagi bilang lah ya. 18 bulan tuh kayak yang lebih dari setahun gitu. Iya, ya emang mau gimana lagi? Ya tapi mau Mau gimana? gimana? Ya. Iya makanya. Kan pas tuh Hmm. 18 bulan dari sekarang kan notesnya pindah. Saturnus juga pindah. Pas. Mm-mm. Pas Ya udah sih. 18 bulan. Iya makanya. Iya, jadi Iya, ya pasrah aja apa? 18 bulan ke depan. Iya kalian fix signs ya, terutama Taurus sama Scorpio pasrah aja lah udah. Ya itu saya juga sih. Sama aja. Jadi menjiwai Oke, ya. ya saya menyabarkan diri sendiri sih BTW tadi. Hmm. Oke, kita udah Bang Leo? Mercury retrograde perlu dibahas gak sih? Mercury retrograde di house kedua bisa menambah Oh ya masalah bisa sih, keuangan. bisa. Um, ya itu sih, Mercury retrograde, masalah keuangan tuh bisa jadi jelimet, jadi rumit. Uh, Mm-mm. um, Lalu nanti Mercury bakal masuk ke house house pertama. Jadi Mm-mm. itu bisa Jadi, membawa stres dan kebingungan gak sih? Apalagi Merkurinya nanti bakal konjang sama Algol kan. Jadi Merkuri mm-mm. retrograde paruh kedua akan menjadi waktu yang bisa jadi waktu yang cukup stressful dan membingungkan sih. Dan mungkin masih Bener. masalah uang karena Merkuri adalah ruler dari uang bagi Taurus rising. Second house ya. Mm-mm. Uh-uh. Ya, ya sih. Itu masuk sih buat dibahas. Soalnya kan itu masalah duit ya. Duit lumayan penting sih buat dibahas. Hmm, Ya, ya udah. sudah sih. Ya yang jelas Taurus Rising bersabarlah sampai 2025 karena Uranus masih di first house.
Itu masih lama. Iya. Kasihan. Ya udah, oke kita lanjut sekarang ke Gemini Rising, Naksisnya House 12 sama House 6. Gimana Bapak Gemini Rising? Mhm. Akses yang diaktifkan tuh tidak menyenangkan ya. Mm-mm. Dan ketika lagi ngomongin House 12 dan House 6 tahu nggak? Tiba-tiba ada kecoa di situ. Loh, di sampingku tuh. Gede lagi. Hewan kecil kan. Salah satu topik dari House 6. Mm-mm. Anda menghidupi House 6 Anda ya malam ini ya langsung teng gitu. Iya, Oh my God iya. gitu. Tuh pergi dia langsung sekarang. Baik. Iya, iya. Intinya sih, ya Intinya secara bukan garis ketua besar kok, nih, santai aja. Bukan ketua. meskipun mungkin rasanya seperti kecoa gitu ya. Gimana? Karena karena Gimana di itu? sini gerhana di sini kan ya gerhananya sendiri tidak auspicious gitu, tapi eh, maksudnya waktu gerhananya sendiri gitu loh. Tapi dia berpotensi bisa mengembangkan sesuatu gitu. Nah, tapi Mm-mm. wilayah Taurus tuh bukan wilayah yang kelihatan gitu bagi the Gemini rising. Jadi ya bisa jadi gerhana kemarin ya tidak berguna untuk memulai apapun gitu. Atau misalnya Mm-mm. mungkin memulai sesuatu yang sifatnya lebih tersembunyi gitu, lebih tersendiri gitu. Penyembuhan mental kah gitu. Atau Witchcraft. misalnya witchcraft ya bisa belajar ilmu sihir ya. Iya. Ya itu waktu Karena yang will tepat untuk nyatet orang kalau mau. nyantet orang ya benar. Lanjut. Uh, Lalu sementara wilayah pekerjaan sehari-hari dan kesehatan tuh lagi ambruk dan terganggu ya gitu. Jadi itu yang mesti hati-hati sih. Kesehatan fisik tuh lebih lebih mudah terganggu mungkin Mm-mm. ketimbang kesehatan Yap. mental gitu. Ya meskipun keduanya terkait gitu. Jadi ya dua hal inilah mungkin tema tentang kesehatan inilah yang bisa cukup mengganggu gitu. Mm-mm. Apalagi mungkin kalau kerjaannya berkaitan dengan jasa ya, jadi kan six house berkaitan dengan jasa itu juga mungkin itu yang nambahin bikin gangguan atau ketidakstabilan dalam masalah kesehatan fisik maupun mental karena six house ngomongin six house itu pasti pekerjaannya bukan pasti sih tapi salah satunya pekerjaan yang berkaitan dengan jasa atau hewan kayak itu jadi mungkin kalian Gemini Rising yang jadi dokter hewan itu jadi terlalu banyak pasiennya terus bisa jadi kecapean sendiri that kind of possible apalagi Merkuriusnya juga mundur jadi mungkin di sini kalian nantinya akan mengundurkan diri dari hiruk pikuk kehidupan gitu untuk recharging untuk mencari ketenangan itu sangat bisa terjadi di bulan Mei gitu sih. Tahu gak sih ini benar-benar great moment. Tiba-tiba ini ku mati. Semoga suaraku masih Terus jelas ya. tadi tadi sempat kepotong gitu sih suaramu. Halo, Halo, denger nggak? halo. Suaramu kecil sekali ya. Tunggu. Lah, tiba-tiba dia hidup kembali ya ampun. Udah denger. Sudah, sudah. Anda nggak boleh ngomongin Merkurius. Langsung dikutuk sama bapak sendiri. Tuh, sekarang tiba-tiba mati lagi. Aduh, betul-betul. Cepet aja nggak apa-apa. Cepet aja nggak apa-apa kalau Oke, oke. halo. Iya, iya. Ya udah. Denger kan? Dengar, dengar. Ya suaramu masih jelas kok nggak apa-apa. Udah. Ya gantian dia hilang koneksinya. Ya well itu tadi buat Gemini Rising sih. Bang Leo, kamu tadi berputar.
Ini Halo? bener-bener ngaco deh. Halo, halo. Kenapa? Jadi Kenapa? ya tiba-tiba suara kamu hilang dan aku harus pakai ini lagi untuk bisa mendengar. Jadi kayak putus nyambung gitu. Lalu Anda tadi dikutuk Merkurius, nggak boleh ngomongin Merkurius. lalu tadi tiba-tiba handphonenya bertanya, apakah Anda ingin membuka YouTube? Terus aku nggak mencet apa-apa. Terus dia tiba-tiba berpindah ke YouTube. Makanya tadi aku muter-muter. Tuh kan, Anda tuh nggak boleh ngomongin Merkurius, jadinya gitu. Diisengin ya saya. Iya, disegel sama Merkurius. Oke, well itu tadi Gemini Rising sih ya. Setelah dengan beberapa gangguan dari Bapak yang juga Gemini Rising, kita lanjut aja daripada semakin dikutuk sama Merkurius, kita lanjut ke Cancer Rising aja. Oke. Cancer Oke. Rising aksesnya itu House 11 sama House 5. Terus nanti planet-planet itu pada ngumpul di House 10-nya sih. Jadi mungkin bisa kita bahas sedikit sih House 10-nya nanti. Mhm. Oke. Oke. Oke, Cancer Rising, well ini masalah sosialisasi lagi nggak bagus, jadi mungkin kalian dengan circle pertemanan bisa dengan orang-orang orang-orang, sorry, dengan orang yang dengan dating life kalian juga bisa itu ada mengalami permasalahan kayak gitu. Jadi harap bersabar ya, terutama kemarin gerhana itu mungkin sangat kerasa sih. Terus tapi itu nantinya membaik ketika Jupiter masuk ke Aries dan Mars juga masuk ke Aries sih. Apalagi kalian mungkin lebih akan disibukkan ke masalah karir nantinya. Jadi ya udah jangan terlalu emosi ketika ngadepin orang-orang yang tampaknya sedang lagi rese sih. Gitu. Bang Leo, ada tambahan? Eh, Yaitu house limanya sih yang mungkin paling jadi tidak stabil ya. Eh, Mm-mm. itu dating life, juga hubungan dengan anak, Mm-mm. mungkin banyak kesenangan-kesenangan yang tergagalkan itu juga bisa. Hati-hati juga dengan trading atau yang suka gaming mungkin bisa terjadi konflik atau kerugian, misalnya membeli sesuatu Jurang. yang terlalu mahal di dunia game. Mm-mm. Eh, tapi transit di house 10-nya itu menyenangkan sih. Eh, ya ada Venus di situ, ada ya lemah sih, tapi berikutnya kan ada Mars, lalu ada Jupiter. Jupiter. Oh ya sebelumnya Jupiter dulu ya, Jupiter dulu, habis itu Mm-mm. Mars. Jadi eh, sorotan ke wilayah publik, wilayah karirnya nih oke banget gitu. Jadi itu wilayah karir akan lebih sibuk lah. Dan Cancer Rising yang ingin dirinya visible, inilah waktunya gitu. Ingin dirinya visible. Tadinya invisible gitu maksudnya. Iya, mungkin merasa tidak digubris oleh orang-orang yang semestinya gitu. Inilah waktunya naik ke atas panggung. Ya, jadi kalau kalian ingin menunjukkan ya kemampuan diri kalian itu adalah waktu yang tepat di bulan ini. Itu aja. Mhm. Masalah finansial? Eh, Finansial, maksudnya karena Saturnus masih di house Iya. 8. Mm. Ya, tentu saja tanggung jawabnya akan terasa terus sampai tahun depan. Iya sih. Itu kayaknya bakal jadi topik sepanjang tahun sih itu masalah pengeluaran Iya, yang kayaknya iya. nggak habis-habis. Mm-mm. Mhm. Bersabarlah, Oke, yang serasi. kami tidak bisa makan apa-apa kecuali ngomong bersabar ya, Cancer Rising ya, gitu. Iya, tapi itu cara seorang apa? Cara para astrologer menghibur tuh itu kan. Ini nggak bakal selamanya kok gitu. Tapi Itu tapi cuma pas sampai tahun disebut depan kok. tapi pas disebut waktunya kok lama banget. Ya mau gimana lagi? Ya mau gimana lagi gitu. Iya. Oke. eh, Oke, Iya, mungkin lanjut. itu udah kita lanjut aja. Ini kita lanjut ke Leo Rising. Oke, Leo Mhm. Rising, wow, aksesnya di House 10 dengan House 4 ya. Paling tambahannya House 9 sih.
Jadi mungkin Leo Rice ini lagi apa? Pergi-pergi Rencanakan bisa kalau travel. kalian mm-mm. Ya atau berpergian pelesir juga bisa. Mm-mm. Mm-mm. Terus gerhananya? Memutuskan ambil S2 juga bisa. Mm-mm. Kalau gerhananya sih akan mengaktifkan house 10 dan house 4, terutama Mm-mm. house 10 mungkin dalam jangka panjangnya akan bisa lebih positif, bisa ada perkembangan di wilayah karir, bisa ada kesibukan juga, apalagi di situ ada Uranus ya, itu akan bikin uh, mungkin bakal aktif karir tapi juga bikin anxious karena banyaknya Mm-mm. tuntutan gitu. Uh, Dan mungkin jadi uh, lebih kurang banyak menghabiskan waktu dengan di rumah kayak gitu atau dengan keluarga. ya, Mm, relasi dengan orang tua jadi renggang, itu bisa sih. mm, mm. Nggak ada yang mau jual properti kan? Soalnya ini lagi gak bagus Ini tapi juga, bisa. iya lagi gak bagus lah. Mm-mm. Lanjut tadi mau ngomong apa Bang Liu? Apalagi eh Apa Mercury namanya? retrograde-nya ini di house 11, jadi kemungkinan house 11 sama 10 sih. Mm-mm. Tapi paruh awalnya kan house 11, jadi kemungkinan miskomunikasi dalam kehidupan sosial, dalam pertemanan, dalam Mm-mm. jejaring. Um, tapi mungkin yang paruh keduanya pas Mercury retrograde-nya udah masuk Taurus sih yang lebih bermasalah mungkin karena itu Mm-mm. berkaitan dengan wilayah karir, pekerjaan, kehidupan publik. Mm-mm. Jadi mungkin masih ada yang mesti ditinjau ulang lah dari hal karir ini gitu. Yang kemarin mungkin sudah dikerjakan tapi belum selesai dan itu mesti dikerjakan lagi dan lebih membuat stres justru mengerjakan ulangnya ini. Mm-mm. Apalagi rulernya House 10 di House 9 kan. Jadi mungkin bosnya dia juga lagi ngeselin, juga bisa kayak gitu. Mm-mm. Jadi buat kalian Leo Rising paruh kedua Mei itu baru agak mendingan ketika matahari masuk ke Gemini. Paling nggak kalian bisa lebih santai sih nantinya. Iya, Gitu. lebih penuh Oke? harapan. Bisa, bisa. Kan? House 11 ya. Oh, 11. Ya, baik Bapak. Baik, siap. Oke, itu kali ya buat Leo Rising. Terus kita lanjut dulu ke Virgo Rising. Aksesnya House 9 sama House 3. Jadi Virgo Rising ini mungkin ya pengen pergi tapi susah karena itu kan gerhana. Mungkin ada rencana-rencana pergi yang harus batal, bisa jadi kayak gitu. Terus komunikasinya juga harus hati-hati sih buat kalian Virgo Rising karena menyampaikan maksud kalian mungkin jadi agak susah ya kepada orang lain gitu sih. Em, apa ya? Apa Bang Leo? Em, ya nanti kan berarti kan ini chart rulernya Mercury akan retrograde, jadi bisa ada kelambatan misalnya dalam hal karir. Eh, Mm-mm. by the way, eh, by the way kakakku tuh Virgo rising dan pas Mercury Mm. masuk Gemini dan mulai melambat ini dia tiba-tiba dapat eh, review buruk gitu deh, apa namanya usahanya dia di Google dan itu tuh kayak eh, lumayan lumayan mengganggu gitu loh. Jadi Mm. aku langsung berpikir, oh ini ya dampak dari Mercury yang lagi mau melambat di house 10 gitu. Jadi Mm. masalah ya mungkin karena itu Mercury di Gemini di rumahnya sendiri ya mungkin itu masalah yang nggak seberapa, ujung-ujungnya akan ya udahlah baik-baik aja. Tapi Mm-mm. ya tetap akan mengganggu gitu di wilayah karir. Mm-mm. Uh, Nanti mungkin ketika Mercury masuk ke house 9, ya gangguannya kan muncul di hal yang lain lagi gitu. Mungkin kalau ada rencana traveling itu bisa batal, rencana studi Yep. bisa batal, Mm-mm. Dan harus ketidaknyambungan ada misalnya yang kalau mm-mm. Gimana?
ketidaknyambungan kalau ngomong sama orang asing gitu lah, gitu sih. Iya, tahu nggak komunikasinya sama saudara juga agak-agak nggak nyambung itu juga bisa. Mm-mm. Ya, mungkin buat kalian Virgo Rising yang lain yang lagi belajar terus kayaknya udah bisa, mungkin ini ada dorongan untuk pengen belajar lagi, diulangi lagi materi belajarnya juga bisa. Kayak Virgo Rising yang ku kenal, dia mengulangi lagi materi belajarnya dari awal, itu dipelajarin lagi. Itu juga bisa terjadi sih buat kalian Virgo Rising. Sementara Virgo Rising yang lain, ini masa yang stressful buat studi kalian karena aku kenal ada satu Virgo Rising yang ini tuh transit yang sangat nge-highlight dia dia pas bikin skripsian kayak gitu. Jadi ini masa-masa stressful memang buat kalian beberapa yang masih belajar kayak gitu. Itu sih. Terus Dan apa? Mars Mars yang masuk ke house 8 lalu ada Jupiter di situ juga bisa Hmm, memicu banyaknya pengeluaran. pasti, pasti. Jadi boros ya kalian Iya, jadi Virgo boros, Rising. impulsif, mengeluarkan uang. Iya, aku tuh kenal Virgo Rising pas Venus masuk ke Aries kemarin itu, terus malamnya dia chat aku, Kak horari dong, kira-kira kalau operasi minus mata bisa nggak ya? Terus aku yang, hah kamu ngapain operasi minus mata gitu. Ya itu terjadi sih kayak gitu. Klasik gitu. Jadi kayak pengen ngeluarin Iya, dia duit aja pokoknya ya. terus dia langsung impulsif gitu. Terus aku tanya, terus kamu ada duit ya? Iya, nggak ada sih gitu. Terus aku tambah bingung kan, loh gimana caranya kamu mau. Terus dia bilang, ya aku mau ngumpulin duit, kira-kira bisa nggak ya gitu dalam 3 bulan ke depan. I don't think so. Sudahlah kamu fokus yang lain aja, tak gituin. Itu sih, ya itu bisa terjadi ke hasrat-hasrat impulsif kayak gitu, pengen entahlah apa gitu. Yang mengeluarkan duit itu bisa Mm-mm. sangat terjadi sih. Ya. Gitu. Mm-mm. Oke, kita lanjut aja ke Libra Rising. Libra Rising aksesnya ada di house. Lah ini malah house 2 sama house 8 malah masalah keuangan di sini. Terus Iya, tambahannya house 7 sih. Mm-mm. Jadi gimana ini ya. mengartikannya? Aku tiba-tiba bingung. Ya keuangannya ya pasti pasti buruk sih. Terutama pas di Mm-mm. waktu gerhana. Kira-kira pertengahan bulan bisa ada mungkin pengeluaran yang besar, eh, Mm-mm. ada stres berat soal pemasukan gitu. Sementara ya pengeluarannya juga akan besar. Ya, ya soal keuangan cukup buruk sih. Nah, mungkin yang lebih ramai itu adalah bagian relasi sih. Eh, Mm. di bagian relasi interpersonal karena ya ya Venus uh, melintas di situ gitu. Itu udah akan mengaktifkan bagian itu. Nanti ada Jupiter, lalu ada Mars masuk ke situ, jadi bakal semakin aktif lah relasi interpersonal. Nah, Mm. meskipun nanti Venus bakal keluar dan masuk ke Taurus, dan itu akan tetap merecoki wilayah Masalah keuangan. duit. Jadi, mm-mm, Mm. Ya, jadi buat Libra Rising Mei ini tuh tidak menyenangkan sih pada akhirnya karena mm-mm. banyak yang harus dikeluarkan. Iya, Mercury Apalagi ya? retrograde mundur ke situ juga, mundur ke bagian keuangan juga. Jadi emang uh, bulan yang akan banyak pembelanjaan ya Hmm. Mei ini. Mm-mm. Buat kalian beberapa mungkin agak hati-hati kalau mau ngambil kredit sih, atau lagi ngurusin kredit atau utang piutang karena itu bisa jadi tiba-tiba membengkak ya, utang piutang dan permasalahan kreditnya di bulan Mei ini. Jadi Libra Rising hati-hati aja untuk masalah hal-hal kayak gitu. Oke, Hmm, apalagi ya? Udah kali ya? sudah? Udah ah, udah aku bingung. Emang sudah sih kayaknya ya. Iya, temanya itu doang. Oke, Mm-mm. kita Silakan, lanjut ke silakan. Scorpio Rising. Ya, aksesnya di house 1 sama house 7 dan tambahannya house 6.
Ini aku cerita sedikit sebagai Scorpio Rising kemarin ketika gerhana terjadi, aku lagi berusaha membenarkan pintu lemari kaca yang stuck gitu, terus habis itu dia tak goyang gitu, terus malah copot, terus malah kena kakiku sendiri dan itu jadi pool of blood gitu tiba-tiba ya. Ya itu sih efek gerhananya ya langsung ke fisik karena dia di first house dan itu adalah south node jadi pasti ada yang berkurang dari badan kalian entah itu berat badan, tenaga atau bahkan darah itu sangat possible buat terjadi ketika gerhana. Terus so far nanti ketika sorry ini masih ngomongin gerhana dulu. Em, Gerhana ya yang satunya juga sebenarnya selama gerhana ini sih itu bisa bikin orang lain kok terasa nyebelin buat kalian dan kalian bisa rentan berantem sama orang lain. Terutama kalau itu udah menyangkut masalah kesenangan. Jadi mungkin kalian kayak pengen defend untuk apa ya, apa yang kalian senangi, apa yang kalian ya senangi dan lakukan, hobi kalian itu bisa terjadi di bawah gerhana ini gitu. Nah, masalahnya di sini adalah itu nanti selain memicu pertikaian yang which is sudah jelas, itu nanti bisa bikin kalian makin kayak membebani diri sendiri, terutama ketika nanti Jupiter dan Mars itu masuk ke house 6 itu jadi kayak ada beban-beban tambahan, mau secara metafora atau enggak kayak gitu. Jadi kayak kalian dituntut harus ini dan itu, sementara orang-orang lain lagi nyebelin kayak gitu. Itu sih kalau buat aku. Dan aku tidak pengen Mars masuk Aries sih sebenarnya. Aku pengen malas-malasan saja. Gitu nyebelin bakalan. Itu sih jadi hati-hati, overall hati-hati kesehatan sama hati-hati ketika ngadepin orang lain aja sih. Buat kalian Scorpio Rising. Silahkan Bang Leo ada tambahan mungkin. Jadi banyak tuntutan pekerjaan nih ya dengan masuknya Makasih. planet-planet di house 6. Makasih. Tapi nanti Venus masuk ke house 7 ini kan eh, bisa menambah apa kesuburan di wilayah relasi interpersonal gitu, dan untuk pekerjaan yang apa client Hmm. based itu kan bisa Mm-mm. bagus kan. Ya tapi itu masih akhir bulan, jadi masih agak Nah, lama. permasalahannya itu adalah gini Bang Leo. Ketika Venus masuk ke Taurus, Marsnya udah masuk ke Aries, jadi antara itu client base makin ramai atau kamu berantem sama orang gara-gara dalam pekerjaan client base itu bisa terjadi sih. Iya, iya. Apalagi di kamu ini ya, protected house ya. Iya, jadi ini nambah-nambah nyusahin sebenarnya. Gitu. Iya, jadi itu seru tapi ya untuk disaksikan apa kira-kira yang akan terjadi. Ya, silakan Anda saksikan aja apa yang terjadi lewat Instagram saya, itu pasti saya up di Iya, iya. Instagram sih. Gitu. Hati-hati dengan pertikaian gitu. Itu pasti, apalagi Uranus masih di situ sampai 2025. Itu pasti ada pertikaian, entah tiba-tiba musuhnya berganti sosok, tapi tetap aja pasti pertikaian. Ya, itu pasti. Iya, iya. Em, Merkuri yang retrograde dari House 8 ke House 7 itu mungkin sedikit meringankan karena paling nggak pengeluaran kalian nggak banyak jadinya, tapi jadinya fokusnya malah ke masalah sama orang lain yang kayaknya kemarin kayaknya udah deh gitu, tapi kok lu balik lagi kayak gitu, itu bisa terjadi buat kalian Scorpio Rising. Gitu sih. Overall Kembalinya musuh lama bagus. ya. Makasih, makasih. Overall bagus akhir bulan doang sih buat Scorpio Rising. Iya. Oke, udah Bang Leo mau nambahin mungkin? Sudah sih. Oke, oke. Oke, oke. Ya udah Ini kalau gitu bulan ini kita kayaknya nggak ada yang terlalu bagus ya, atau gimana sih? ya gimana gerhana masalahnya. Iya sih ya, jadi tidak ada yang Iya kan? optimistis gitu. Mm-mm. Iya, padahal lumayan sih sebenarnya transitnya, lumayan, tapi gerhana ya udah nggak jadi lumayan. Mm-mm. Ya udah kita skip ke Sagittarius Rising. Sagittarius Rising ini aksesnya House 12 sama House 6. Jadi dia 11 12 sama Gemini Rising tadi. Walaupun topiknya sedikit berbeda cara munculnya mungkin ya. Mm-mm. Terus rulernya dari bahagia terus tiba-tiba agak kepleset tapi masih senang-senang aja sih.
Jadi mungkin Sagittarius Rising ini fokusnya lebih ke arah kalau beberapa dari kalian bisa dating life, beberapa dari kalian buat seneng-seneng atau main game. Jadi sebenarnya overall ini menjadi waktu yang menyenangkan sih buat Sagittarius Rising, apalagi kalau kalian nggak terlalu sepaneng ada urusan kerjaan kayak gitu. Sayangnya karena gerhana di sana mungkin urusan kerjaan kalian juga jadi ikut bertambah kayak gitu atau tanggung jawab kalian jadi ikut bertambah. Dan itu cukup merusak keinginan kalian untuk bersenang-senang. Itu sangat bisa terjadi. Itu mungkin Bang Leo, silakan. Hmm, sama sih. Ya, baru tadi aku nanya, gue kayaknya belum ada yang menyenangkan. Ya, Sagittarius ini sih yang cukup menyenangkan ya, karena Jupiter masuk ke house yang terkait dengan kesenangan gitu. Mm-mm, Jupiter masuk mm-mm, ke house kelima, nanti Mars juga akan mm-mm, mengaktifkan house kelima. Jadi ya hal-hal apa ya kayak ya tadi yang Vira sebutkan dating life juga gaming apapun itu kegiatan mm-mm, seni pokoknya ya mm-mm. mending fokus ke situ aja sih ketimbang yang lain. Ketimbang Em, yang lain. ke Apa? house 6 itu ini sih bisa memicu timbulnya penyakit juga, terutama yang Mm-mm, ya yang tadi terkait dengan Venus ya bisa terkait mm-mm, makanan gitu. mm-mm. Jadi itu sih Jangan lebih kebanyakan mesti jajan. hati. Mesti hati-hati ke kesehatan fisik dan mental. Mm-mm. Apalagi itu bakal exhausting kayak apa yang kalian lakukan tuh hasilnya kayak nggak sepadan sih pada bulan Mei ini. Jadi dia tetap nyenengin gitu, tapi kayak usaha kalian mungkin nggak terlalu membuahkan hasil rasanya. Gitu sih. Iya, Oke, oke, udah? sudah sih. Oke. Kalau gitu kita next aja ke Capricorn Rising yang aksesnya ada di House 5 sama House 11. Ini sejenis sama Cancer Rising tadi walaupun Saturnusnya ada di second house sih. Jadi permasalahannya lebih kayak mengurangi sampean berkurangnya pertemanan karena nggak ada duit gitu. Kayak Bisa kayak sih, bisa bisa kan? sih, Bisa. bisa. Ya, kan? Ya silakan mungkin Anda ada Loh, perspektif lain. iya, ya bisa ada pembuangan teman sih dalam artian mungkin hubungan-hubungan yang sudah tidak fungsional. Inilah waktunya Hmm. kalian membuang teman-teman yang suka nyinyir. Uh, Langsung nyinyir dong. iya dan berfokus lebih ke kesenangan-kesenangan pribadi gitu atau kepada anak gitu. Ya mungkin hal itu juga akan tidak stabil gitu tapi setidaknya hal itu lebih dimungkinkan untuk bertumbuh lah gitu kehidupan pribadi dengan anak atau misalnya kalau punya kesibukan dengan dunia seni atau dunia game atau dating Mm-mm. life gitu ya dating life mungkin ya ada Uranus di situ bisa jadi sangat tidak stabil tapi juga kemarin gerhana menggambarkan awalan baru yang bagus, jadi juga ya mungkin bisa jadi waktu yang menyenangkan juga gitu. Uh, di sisi lain itu ada tumpukan planet nanti lewat di house keempat, berarti akan ada kesibukan di rumah, kesibukan dengan Mm-mm. orang tua. Lebih yes. Mm-mm. Lebih fokus ke rumah orang tua properti mungkin untuk beberapa dari kalian Mm-mm. kayak gitu. Hmm, apalagi ya? Atau mungkin hal-hal yang bisa Uh, kalian kerjain dari rumah gitu, kerjaan yang dari rumah, WFH gitu, bisa. iya iya hal-hal itulah yang lebih sibuk. Mm-mm. Walaupun ya cuannya mungkin tetap nggak banyak sih, itu sampai tahun depan Sayang tetap sekali, bakal kayak gitu. Heeh. sayang sekali iya. Iya, ya kan. Mm-mm. Ya udah, sabar-sabar ya Capricorn Rising, semangat. Tahun depan cuan kalian mungkin membaik, mungkin, mungkin, Mungkin like, mungkin. Lah ya mungkin, siapa tahu nggak tapi kehidupan gitu. dengan apa relasi dengan saudara jadi merenggang.
Ya nggak apa-apa lah, yang penting Iya, cuan. boleh, boleh. Boleh, boleh ya. Baik. Ya, ya udah. Baik, kita lanjutkan aja Bang Leo. Kita lanjutkan ke Aquarius Rising aja kalau gitu. Aquarius Rising. Hmm. Oke. Aksesnya House 10 sama House 4 sih di sini gerhananya. Terus nanti tema-temanya tuh dari House 2 ke House 3 dan dia Saturnusnya sekarang ada di first house. Jadi mungkin ini masihlah em, karena Saturnusnya ada di first house mungkin efeknya buat kalian Aquarius Rising itu kayak ya it's fine tapi kalian memandang efeknya tuh jadi lebih sinis. Jadi mungkin efek gerhana ini walaupun ada bagusnya, walaupun kalian punya kayak mungkin lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga atau di rumah, tapi itu tuh karena Saturnus di first house jadi kayak ya mungkin itu cuma sebentar, terus kayak mungkin eh, banyak kejadian tidak menyenangkan ketika menghabiskan waktu dengan keluarga kayak gitu. Possible buat terjadi. Em, Apalagi Bang Liu? Em, ya wilayah wilayah karir sih yang lumayan terganggu ya. Yang Mm-mm. yang tadi kamu bilang, jadi mau nggak mau fokusnya lebih ke keluarga. Jadi ya bisa jadi ada suatu peristiwa mungkin kayak semacam pembuangan gitu yang terjadi di dalam karir. Misalnya ada pekerjaan yang kalian merasa udah nggak berguna lagi gitu, ya udah deh quit aja gitu. Itu bisa kayak gitu juga. Um, Oh, bisa sih Aquarius Rising yang kita kenalkan kemarin udah pengen kayak aku enaknya usaha apa ya gitu. oh gitu. Nah, Um, Usaha di rumah. bisa, bisa. Nggak maksudnya tuh dinamika yang kerjaannya yang tidak menyenangkan gitu loh. Terus dia yang kayak aku pengen quit deh rasanya. Itu juga terjadi buat teman kita yang Aquarius Rising itu. Oke, ya mungkin Mm-mm. inilah waktunya untuk quit. Quit, ya, Dan bisa jadi ya pertengahan bulan itu akan perasaan itu akan memuncak. semakin memuncak ya, semakin intens Mm-mm. dan semakin Mm-mm. membuat muak dengan pekerjaan itu. Mm-mm. Ya, Uh, oke sih. Lalu, Cuma itu yang dari second house pindah ke third house masalahnya. Jadi mungkin cuan kalian pasti akan turun sih, nggak akan sebanyak kemarin sih penghasilannya. Dan yang hmm, kayak kalian mungkin lebih banyak apa ya kesehariannya jadi lebih sibuk entah ngapain gitu. Kan third house, ya lebih ya nggak banyak sih? movement lah, bisa Lebih pergi ke banyak sana, movement. pergi ke sini. Mm-mm. Terus Ya lebih mungkin banyak karena quit itu ya, menghabiskan. Bisa. Atau jadi lebih banyak menghabiskan waktu dengan saudara juga bisa nggak sih? bisa sih. Mm. Sibuk dengan Ya, studi juga bisa. ya belajar. Hmm. Semangat Aquarius Rising. Saya nggak jadi mau tukeran chart sama kalian kok, santai aja. Oke, itu mungkin Bang Leo ada tambah. Udah itu sih yang paling ya bakal pesimistis sampai tahun depan sih. Ya tapi eh, basically Aquarius Rising ya pasti pesimistis lah. Maksudnya chart rollernya aja Saturnus itu, jadi akan bertambah-tambah rasa Iya, paling sinis nggak dan sampai, pesimistis itu. paling nggak sampai tahun depan lah ya. Mm-mm. Oke, udah. Oke, Ya udah kita sip. ke terakhir si Pisces I yang see. ya Pisces Rising atau Sarden Rising, Fugu Rising, Lele Rising, apalah terserah gitu ya. Ini saya nggak sinis, kebetulan saya kenal dua orang yang menjuluki diri mereka Sarden Rising sih, jadi abaikan. Oke, Pisces Rising aksesnya di House 3 sama House 9. Jadi mungkin ini em, apa dong? Ketidakstabilan ketika mau pergi-pergi juga bisa. Tuh kan muncul kan? Mm-mm. Muncul tuh Sarden Rising. Muncul.
Dia langsung muncul. Ya itu ketidakstabilan buat pergi-pergi sih, jadi mungkin ya dan juga studi sih, jadi kayak studi atau rencana pergi kalian harus diusahakan dengan lebih ekstra baru bisa terjadi kayak gitu. Em, Mm-mm. untuk sementara hati-hati ya kalian Pisces rising terutama ketika Mars dan Jupiter masuk ke second house nanti pengeluaran kalian pasti membludak gitu ya tiba-tiba kayak ada aja yang harus dikeluarin kayak gitu. Itu tapi untungnya Mars itu dignified jadi mungkin masih ada juga pemasukan yang bisa kalian rasakan yang agak bertambah di bulan Mei ini. Gitu sih. Bang Leo tambahan? Iya, dan Jupiter juga ada di situ kan. Jadi ya pasti Hmm. ada penambahan juga di situ. Ya, meskipun impulsivitas untuk mengeluarkannya juga banyak, akan membesar gitu. Iya. Jadi ya akan Mm-mm. inilah akan sama besarnya. Iya, apalagi dia second house jadi mungkin tambah pengen makan gitu, jajan kayak gitu sangat bisa terjadi Iya, buat kalian iya. Pisces rising. Mm-mm. Mm-mm. Apalagi ya? Merkuri Hmm, yang di Gemini retrograde itu mau dibahas nggak? bisa sih itu bakal semakin meruwetkan ini gak sih, meruwetkan kegiatan misalnya traveling atau Mm-mm. kalau mesti pekerjaan ataupun keseharian menuntut Pisces rising untuk pergi ke sana, pergi ke sini, bolak-balik, ya itu akan semakin ruwet, Mm-mm. akan semakin sibuk lah intinya. Mm-mm. Ya itu katanya ada yang mau perpanjangan SIM sih itu si Pisces rising. Ya, kita lihat masalah apa yang akan muncul. Ketika perpanjangan SIM, Iya, mengurus surat-surat ketika Mercury mm-mm. retrograde. Dan ketika gerhana di third house-nya mereka lebih tepatnya juga. Iya, iya. Jadi awal baru yang besarnya ini ya, SIM. Kok Perpanjangan tidak SIM. signifikan banget sih? Third house dong, third house tetap aja. Bener sih. Gimana pun itu Bener third sih. house Bang Leo. Iya, cuma kayak kurang Kaiden, kurang Kaiden, megah gitu. Oh ya, Kiden Kaiden ya. Pak, Kaiden. Nah, ya udah biarin aja lah. Kalau misalnya mau memulai pengembaraan baru gitu kan, lebih, Kayak lebih gimana keren gitu gitu. ya rasanya. Lebih Mm-mm. keren. Baiklah. Well, ya sudah itu 12 rising sign sih. Kita udah terakhir Bang Leo mau ada tambahan nggak? Tambahan apa ya? Ya, berhati-hatilah ketika Mercury retrograde, Hmm. banyak ketidaknyambungan. Ya ini kayak sekarang Mm-mm. Seperti live hari ini. yang nggak jelas. Aku tuh kemarin ya, Hah? 2 hari yang lalu deh, kena efek Mercury melambat ini. Mm-mm. Eh, jadi aku lagi masuk ke jalan ngikutin Google Map gitu kan. Terus tiba-tiba Hmm. jalanannya makin kecil, makin makin kecil, makin kecil. Terus, waduh, nggak bisa mundur. Terus aku menuju jalan di depanku, tapi jalan di depanku tuh di portal. Terus, waduh, terus Terus kejebak di satu kompleks. Ini benar-benar kayak Mercury retrograde, ya menjelang Mercury retrograde gitu loh. Kayak melambat dan nggak bisa mundur gitu. Terus mencoba mundur, terus kayak, waduh, inilah apa jadi namanya, kamu mundur. kacau lah. Terus aku mencoba mundur, nah akhirnya nemuin belokan kan, aku mencoba putar Mm-mm. balik di belokan itu, tapi itu susah banget dan akhirnya aku nabrak sana sini, lalu aku dimarahi warga dong. Ya iyalah, kamu nabrak apa, Mas? Aku nabrak nabrak pot-pot gitulah, terus sama pagar. Terus pemilik pagarnya marah kan, terus terus dia, tapi dia sempat nunjukin dulu di depan tuh ada jalan gitu, tapi habis itu dia Hmm. marah-marah. Oh, pas dia marah-marah, Hmm. aku langsung tutup jendela terus ngacir langsung ke jalan yang dia tunjukin itu. Itu itu orangnya kayak oh lagi diomongin malah pergi kurang ajar juga ini. Iya, Iya iya. itulah cerita Mercury retrograde, Merkuri. menjelang Mercury retrograde. Itu kapan? Dua Kemarin. hari yang lalu.
Soalnya aku kemarin mengalami hal yang sedikit serupa, tapi aku tidak terjebak sih karena itu jalanan. Jadi aku ketemu sama sepupuku, terus dia pengennya tuh ke tempat yang Instagramable gitulah, dan itu ada di gunung, tahu gak sih, di gunung. Jadi naik mobil dengan Google Maps dan tersesat juga nih pakai Google Maps itu, tiba-tiba lewat perkampungan warga terus kayak gelap gak ada apa-apa, terus bingung kan nyetir. Ini bener gak jalannya? Bener kok, lurus aja lurus gitu. Begitu lurus, ini ada makam gitu. Terus oh my god, jadi gimana gitu. Akhirnya nemu sih, lurus itu untungnya masih nemu jalan ke jalan besar. Udah kan, Hmm. sampai situ kita jalannya naik, habis itu soalnya tempatnya di atas gunung. Di atas gunung tuh terus yang gelap, lampunya nggak nyala atau enggak sih, jadi kayak ini bener gak sih jalannya, ini mau kemana gitu kan. Udah sampai Eh, atas, sampai restonya, tutup restonya. Terus balik lagi dong, akhirnya turun ke kota eh, itu. Perjalanan ke atas itu ada kali 1,5 jam atau enggak 2 jam, aku lupa. Terus baliknya juga segitu karena itu macet long weekend. Jadi ya kami menghabiskan 4 jam di jalan. Sedih banget sih. sia-sia jadinya. Sia-sia. Ya itu kemarin. Itu tanggal 5 sih kemarin. Parah banget itu. Menarik sih, soalnya Mercury di Eight House terus membawa kamu melewati kuburan tuh menarik sih. Iya, itu sumpah. Dan aku yang pegang peta, harus yang nyetir kan. Jadi tahu Hah? kan aksesnya second house, eight house gitu kan. Terus yang bener gak ini, bener gitu. Pas tengok, ini kuburan anjir. Iya, gak jelas banget itu. Ya itu yang terjadi sih. Dihantar ke tempat angker ya. Iya, diantar ke tempat angker dengan tujuan mau makan di gunung. Mm. Kan goblok. Itu aneh banget sih. Gunung Astaga. Keramat ya, ya. Enggak sih, itu kayak anu dulu kalau misalnya di Jogja kan ada banyak candi ya. Terus itu Candi Ratu Boko itu Ah, emang naik ke atas dan di sana tuh ada kafe sama restonya gitu. Cuman oh brengseknya tuh iya ya. restonya di Google Maps itu open. Ternyata sampai sana katanya udah tutup. Kalau mau lagi long weekend gini pesen aja apa harus reservasi dulu. Lah nggak ada keterangannya tahu dari mana gitu. Gitu-gitulah. Mercury mau slow down. Kesel Eh, banget. belum retrograde udah bikin masalah ya. Iya makanya keselin. Terus, oh tahu nggak? Terus tadi pagi mobilnya tiba-tiba nggak bisa di starter. Itu aneh banget sih. Nggak bisa di starter. Terus Eh, nggak berapa lama aku emosi kan, udahlah terserah gitu. Terus aku masuk ke dalam, Haris yang manasin mobil bisa dinyalain. Maksudnya ngeselin. ini Parah banget membutuhkan kan. ini ya, membutuhkan Iya, tangan yang tangan kan. lebih auspicious ya. Iya, kesel banget kan jadinya. Aduh, itu cerita-cerita Mercury mau slow down. Ya, ya, ya. Gitu. Banyak keeroran sih. Eh. Dan orang-orang tuh nggak tahu ya kenapa itu kalau nyetir tuh motor sih terutama di Jogja tuh kalau nyetir tuh udah kayak orang nggak lulus SIM, tahu nggak sih? Dari sini ke kiri tiba-tiba orang mau belok kanan dia nyelip dari kanan itu, oh ya itu akan terjadi sih memang ketika Mercury retrograde, tapi tetap bete sih bawaannya aku. Ya, lebih jengkel gitu ya. Ya aku buka jendela sih terus aku teriak-teriak marah-marah sih ya gitulah. Maaf saya Mars, anaknya Mars, jadi bawaannya pengen berantem aja gitu. Kayak, oh jadi di Anda yang marah ya. Kalau di cerita saya dimarahi, saya kabur. Anda kan kayak Mercury yang slow down terus berbalik arah gitu. Dadah. Iya, iya. Iya, aku merasa seperti Mercury banget kemarin itu kayak ya udah pergi membuat masalah lalu pergi gitu. Ya memang anak-anaknya Mercury sih. Eh, Oke. Hmm, baik-baik. udah kali ya live-nya. Iya, Ya udah. sudah Oke, selesai. ya, ini sudah 12 rising sign terus kita ada anekdot-anekdot Mercury retrograde. Mari kita lihat besok Hmm, Jupiter bawa apa. Si yang bakal makin ya eminence. bakal makin eminent.
Kan Jupiter mau masuk 11 house. Oh, Bercanda. iya elah, Men-trigger eminence chart men-trigger gitu ya. loh. Iya, amin deh. Ya udah. Oke, kalau gitu kita sudahi aja Bang Leo malam ini live-nya. Baik, Terima kasih terima yang kasih sudah semua. menonton sampai malam ini. Nanti versi panjangnya ada di YouTube gitu. Jadi kalau kalian ketinggalan bisa kalian nonton di YouTube. Jangan lupa Mhm. ikuti Bang Leo sebagai Time Master Overlord. Itu Vira, Time Overlord. Enggak. Saya nggak ada apa-apanya dibanding Time Master. Gitu. Gitu ya. Jadi jangan lupa follow Bang Leo dan kalau kalian butuh apa-apa atau butuh mencari hari baik itu, ini Time Master ada di bawah. Jadi silahkan aja. Gitu. Baiklah, selamat malam semuanya. Thank you Selamat sudah malam nonton. semua. Makasih. Terima kasih Makasih sudah Bang Leo. hadir. Makasih Vira. Dadah.